Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pertama dan terutama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, iman, dan kesempatan yang telah diberikan. Ya, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga zaman. Ya, alhamdulillah. Mungkin saya tes suara dulu, mungkin suaranya sudah terdengar jelas ya. Ya, bisa diberikan kode jempol atau komen ya. Apa namanya suara saya? Sudah pas suara saya? Terdengar dengan jelas? Ya. Oke. Terdengar. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin juga peserta lain sudah apa namanya? Takutnya ada yang nggak dengar nih. Ya, mungkin salah settingan, saya belum dimasukkan audionya ya. Ya, alhamdulillah. Insya Allah kita dalam meeting kali ini ya, pertemuan kali ini adalah pertemuan untuk sosialisasi ya, program ya sistem baru dan reward menarik ya untuk para mitra, yaitu revolusi bisnis Laben God yang nantinya akan apa namanya disampaikan oleh ya juga sudah ada Pak Rahmat dan juga Pak Supriyadi, insya Allah ya. Ya, alhamdulillah ini sudah berkumpul ya, sudah ada 18 peserta di ruang Zoom ini ya, para mitra ya, distributor, agen, dan reseller ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa menyimak dengan baik, mungkin bisa dicatat ya, mungkin ini apa namanya sosialisasinya ya, sistemnya seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa melanjutkan para mitra gitu ya, melanjutkan apa namanya profit yang bisa kita dapatkan yang dengan program dan sistem yang baru ini ya, makin menambah semangat kita ya. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi ya, sudah ada narasumber kita ya, Coach Rahmat ya, yang akan nanti menjelaskan ya tentang apa namanya pemaparan program dan sistem baru di Laben ya. Coach Rahmat, saya silakan Coach. Baik, terima kasih Mas Irfan ya. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Saya panggil Bapak Ibu, mungkin ada yang senior dari saya ya, kemudian saya panggil teman-teman, juga saya yakin juga ada yang seusia, bahkan mungkin lebih muda daripada saya gitu ya. Supaya kita tetap semangat, kita tetap bersyukur ya, kita tetap senantiasa optimis gitu ya dalam menyongsong hari demi hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana kita memang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini untuk menebar rahmatan lil alamin gitu ya. Sehingga misi, visi, dan seluruh kehidupan kita itu benar-benar kita implementasikan sesuai dengan azam kita, janji kita kepada Allah bahwa kita hidup semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini saya yakin sungguh sangat luas sekali ya, Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Ketika kita meniatkan segala sesuatu itu memang untuk ketaatan kepada Allah ya, maka itu bernilai ibadah. Nah, apapun itu termasuk perniagaan yang kita jalani ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu yang punya amanah bekerja di perusahaan baik BUMN, swasta maupun negeri ya. Yang mungkin hari ini bisa jadi ada yang masih sambil bekerja. Saya kemarin juga ada yang masih kerja ya. Tidak apa-apa juga ya. Kalau memang masih memungkinkan bisa disambi. Kalau enggak apa-apa, kita rekamkan. Ini ada recordingnya. Karena memang sebagian besar dari mitra-mitra Laben God ini adalah pengusaha. Kalau pengusaha ini saya yakin malah justru momen-momen hari efektif seperti ini itu adalah momen yang sangat bagus untuk kita bermuajahah meskipun kita melalui media online, Zoom gitu ya. Dan insya Allah hari ini perkenalkan, saya namanya Rahmat Pristiwayono. Saya sekarang tinggal di Mojokerto, Jawa Timur ya. Dekat Surabaya, tadi ada yang dari Surabaya, Sidoarjo ya, dekat gitu ya, kita masih satu provinsi ya.
Dan bagi Bapak Ibu yang di luar Jawa ya, kita pun juga insya Allah masih dekat ya. Kalau di Google Map itu kecil ya. Jarak Surabaya dengan Balikpapan juga nggak terlalu jauh ya. Kalaupun naik pesawat juga cuma 1 jam sekian gitu ya. Demikian pula kalau ada yang di Medan tadi ya, ada yang di Sulawesi Selatan gitu ya, ada juga di berbagai belahan Nusantara gitu ya. Alhamdulillah saya panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya tambahan saudara ya, tambahan teman, tambahan mitra, tambahan kenalan sehingga ini memperluas silaturahmi saya nanti insya Allah semoga saya diperkenankan oleh Allah untuk meluncur ke tempatnya Bapak Ibu dan bertemu secara fisik ya. Sekarang kita syukuri aja dulu kita ketemu secara online gitu ya. Saya di sini membantu Pak Supriyadi. Jadi Pak Supriyadi ini adalah distributor nasional dari Labengot ya. Saya di sini adalah marketingnya. Jadi marketing di Labengot. Saya masih baru Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah jadi mitra sudah lama ya, sudah beberapa tahun yang lalu, mungkin belum pernah tahu wajah saya karena memang saya masih baru. Dan saya di sini diamanahi untuk membuat, mendesain gitu ya, program-program baru yang insya Allah nanti kita jalankan bersama-sama. Nah, karena momentum baru ini, kemarin saya mengusulkan ke manajemen gitu ya, kita mengusulkan beberapa hal baru nih. Nah, saya sudah siapkan beberapa slide untuk membantu visual kita dalam berdiskusi. Jadi supaya terarah, gitu ya, saya mohon izin Bapak Ibu, teman-teman semua, saya share screen ya. Kemudian nanti saya sampaikan beberapa poin-poin yang nanti baru di manajemen Labengot, gitu ya. Kemudian nanti insya Allah di sesi kedua, semoga nanti Pak Supriyadi juga bisa memberikan sambutan kepada Bapak Ibu teman-teman semua. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan, dipandu oleh host nanti di sesi terakhir. Kita bisa tanya jawab seputar apapun gitu ya, terkait dengan bisnis Labengot gitu ya. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya membuat satu presentasi ini dengan judul yang kemarin ada yang komentar kok apa ya istilahnya itu bombastis banget sih, kok revolusi gitu ya, kok kayaknya garang banget gitu ya. Enggak ya Bapak Ibu ya, karena kita berharap ini ada perubahan besar dan dalam waktu yang cepat gitu ya. Kalau evolusi itu kan perubahan yang jangka panjang ya. Kalau di yang paling terkenal kan Darwin ya dengan evolusinya. Nah, ini kalau revolusi ini kita dalam hal positif ya, kita akan ada perubahan besar di bisnis Labengot gitu ya. Dengan tiga domain baru. Yang pertama adalah dengan sistem bisnisnya, ya, new business. Kemudian dari new marketingnya sama new programnya. Yang insya Allah nanti kita buat seperti ini tujuannya adalah supaya menjadi angin segar, wajah baru, semangat baru, dan insya Allah omset baru bagi Bapak Ibu teman-teman semua. Gitu ya. Makanya kenapa kita menggunakan istilah revolusi bisnis. Gitu ya. Jadi kita nanti insya Allah membahas tentang 3 topik ya. Jadi new system kita pakai tagline bisnis syar'i ya dengan disupport dengan sistem IT. Kemudian nanti di new marketing, di marketingnya nanti kita akan mengusung hybrid marketing ya. Hybrid itu maksudnya 2 model ya. Kalau di mobil itu kan hybrid itu kan bisa listrik sama bensin gitu ya. Kalau di new marketing hybrid sistemnya Labengot nanti itu bisa offline dan juga online. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir gitu ya. Nanti kita bisa bersinergi gitu ya. Teknologi offline dan online itu untuk memaksimalkan bisnis kita. Kemudian yang ketiga adalah new program. Program ini terkait sama kemitraan, kemudian pembinaan dan point reward. Nah, tadi yang Mas Irfan katakan nanti ada program-program reward yang insya Allah juga ini diperuntukkan bagi siapa saja mitra-mitra Labengot yang berprestasi. Gitu ya. Baik, langsung saja. Saya buka dengan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini adalah produk susu kambing ya, dan memang dari peternakan Nusantara ya. Dan kita menginginkan ternak ini manfaatnya itu tersebar ke seluruh Indonesia bahkan ke dunia. Makanya dari ternak Nusantara untuk dunia. Jadi kapan-kapan nanti Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke Jawa, kontak aja kami ya, nanti bisa berkunjung ke peternakan kita ya.
Kemudian termasuk juga gula aren itu kita juga ada perkebunannya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri organiknya gitu ya. Kemudian pabriknya juga ada di Jawa ya, di Surabaya. Nanti Bapak Ibu juga bisa berkunjung ke pabrik gitu ya. Cuman yang saya ingin tekankan di sini bahwa spirit bisnis dari Laban God itu kita nggak memisahkan dengan spiritual kita gitu ya. Jadi kita ingin menjadikan perniagaan kita itu sebagai wasilah menggapai jannah. Jadi apapun yang kita lakukan, gitu ya, kita niatkan semata-mata ini adalah perintah Allah, gitu ya. Jadi ketika Allah ini dan Rasul-Nya itu memerintahkan umatnya untuk berniaga, tentu dengan aturan-aturan yang sudah disematkan di hukum syara ya, di Quran, Sunnah, gitu ya, kemudian juga ijma sahabat, gitu ya. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan landasan berjalan, gitu ya. Sehingga kita nanti berniaga itu nggak cuma sekedar mencari keuntungan, Bapak Ibu. Jadi kita nggak cuma sekedar membuat produk kemudian mengambil uang sebanyak-banyaknya dari umat, tidak seperti itu. Jadi kita punya nilai-nilai spiritual yang kita tanamkan mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi karena saya sebelumnya di dunia nutrisi ya Bapak Ibu ya, meskipun background saya ini adalah orang teknik ya, teknik informatika ya. Tadi sealma mater dengan Mas Irfan ya, saya dari ITS ya, saya di teknik informatika, cuman menggeluti dunia kesehatan sejak 2018 gitu ya, sejak ibu dan istri saya meninggal gitu ya. Dan itu menjadi cambuk bagi saya sehingga saya mempelajari tentang ilmu kesehatan. Dan salah satunya adalah di nutrisi. Saya agak lama di nutrisi, gitu ya. Dan saya tahu ternyata di lapangan ini banyak makanan-makanan itu yang tidak sehat. Gitu ya. Bahkan banyak yang mengklaim susu tapi bukan susu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya seperti apa ya. Kok ada susu tapi bukan susu. Tapi alhamdulillahnya sekarang Kementerian Kesehatan sudah melarang ya bentuk creamer kental manis itu dilarang mengasih nama susu. Jadi kalau dulu kan terkenal dengan susu kental manis itu bukan susu dan itu juga menyebabkan mudarat yang luar biasa luas di masyarakat gitu ya. Bahkan termasuk saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin juga menjual susu kambing itu banyak dicampur dengan yang bukan susu. Jadi tiruannya itu biasanya dari bentuk creamer gitu ya. Jadi creamernya sangat tinggi, susunya sedikit, tapi diklaim itu susu kambing. Itu pun bagi kita di produsen gitu ya, produsennya adalah Tiga Putra, ini logonya Tiga Putra gitu ya. Sebagai pabrikan, kita concern terhadap hal ini. Kalau memang kita menjual susu itu 70% susu, lainnya adalah gula aren, kemudian ya ada vanila, ada yang lain. Itu seperti itu Bapak Ibu. Bahkan sampai ke bisnisnya, jadi produk ini sudah dijaga, bisnisnya pun juga harus kita jaga supaya apa? Supaya perputaran uang yang kita dapatkan, uang yang kita belanjakan itu mampu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya kita benar-benar membangun bisnis yang bisnis syar'i. Itu nanti yang akan menjadi tagline di bisnis Laban God, gitu ya. Jadi secara rangkuman, jadi bisnis syar'i Laban God ini punya tagline berkah dan melejit tanpa akad bermasalah. Itu dari sisi bisnisnya. Jadi dari sisi produk Bapak Ibu, jadi dari sisi produk, produknya itu adalah halalan toyiban. Jadi kita memang memproduksi dari sesuatu yang halal, kita peroleh juga dari yang halal, kita ternak sendiri, kita proses sendiri, gitu ya. Kemudian semua bahan bakunya ini adalah toyib. Jadi baik, karena di luar sana itu ada yang halal tapi tidak toyib. Ya contohnya misalnya tadi itu yang tinggi creamer, tinggi perisa sintetik, pewarna sintetik, aroma sintetik ya. Itu mungkin kalau dari sisi MUI sudah halal, tetapi belum tentu toyib. Tetapi di Laban God ini 100% alami sehingga halal dan toyib dari sisi produk. Kemudian dari sisi bisnis itu kita juga mengangkat hukum syara ya sebagai landasan. Kemudian kita juga tambahkan adab ya, adab jual beli dan juga profesionalisme. Nah, ini yang nanti kita bungkus di dalam bisnis syar'i Laban God gitu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti ketika berbisnis di Laban God menjadi mitra, entah itu distributor, agen maupun reseller, itu bisa menjalankan bisnis itu dengan tenang.
Jadi bisa dipertanggungjawabkan baik di hadapan umat maupun terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Nah, tentu Bapak Ibu di sini ada yang sudah bergabung menjadi mitra itu sudah lama. Mungkin sejak tahun ada yang 2021, 2020, bahkan mungkin sejak awal hadirnya Labencode. Jadi Labencode ini kalau saya dengar itu kan sejak tahun sebelum pandemi ya, 2019 itu sudah ada gitu ya. Dan itu progresnya cukup panjang ya. Dulu kita belum ada BPOM gitu ya. Kemudian kita juga sering kena tegur gitu ya. Kemudian kita perbaiki, alhamdulillah dari tahun ke tahun kita bisa memenuhi semua. Jadi sekarang legalitas kita lengkap ya. Mulai dari industri pabriknya pun kita sudah mengantongi perizinan. Kemudian prosesnya pun juga sudah kita good manufacturing process gitu ya. Kemudian dari sisi produk juga sudah terdaftar di BPOM. Kemudian juga di MUI ya. Kemudian juga ada hasil-hasil lab yang sangat bagus sehingga Bapak Ibu yang sudah mengikuti perkembangan Labencode sejak 2019, saya yakin sudah melewati dan melalui masa-masa itu. Cuman ya pasti ada tantangan nih. Saya yakin kemarin saya dengar dari Pak Supriyadi dan juga beberapa mitra Labencode yang senior ya, itu ada tantangan-tantangan Mas gitu ya. Sehingga yang dulunya di masa pandemi itu luar biasa ya. Labencode itu mencapai tinggi-tingginya, bisa sampai 200.000 box sampai 300.000 box per bulan. Nah, waktu itu bisnis Labencode itu sudah menjawab tantangan bahwa pandemi itu bukan malah justru menghambat perniagaan, malah justru meningkatkan omset penjualan. Nah, hanya saja setelah itu ada tantangan-tantangan nih. Tantangan-tantangannya itu yang sering terjadi. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa nyampaikan ya, kalau yang belum saya masukkan ya. Yang pertama adalah adanya yang cutting price. Cutting price itu berarti menjual harga di bawah harga standar nasional. Gitu ya. Meskipun secara hukum syara itu tidak bermasalah ya, artinya kita kan hukumnya jual beli ya. Jadi dari sisi distributor nasional itu sudah menjual ke Bapak Ibu itu punya kepemilikan utuh dari produk itu. Mau jual berapapun itu juga sebenarnya hak Bapak Ibu semua. Tetapi ketika misalnya kita nanti sesama pedagang kemudian saling sama-sama apa ya istilahnya itu mensepakati itu akan menjadi ketenangan. Jadi dan kenapa sih kok perusahaan itu memberikan range harga? Itu memang tujuannya ada banyak faktor pertimbangan Bapak Ibu. Salah satunya adalah daya beli konsumen. Kemudian yang kedua kita juga memikirkan mitranya. Karena mitra ini kan juga memikirkan operasional ya. Kemudian ada yang juga ngiklan, kemudian ada juga yang packing, kirim ya. Kemudian ada juga operasional yang lain ya, ada yang nyewa gudang, kemudian kantor gitu ya. Itu kalau bisa memang kita kasih spare margin keuntungan itu untuk operasionalnya Bapak Ibu teman-teman semua gitu ya. Makanya bisa jadi kalau selama ini mungkin karena egoisme ya, wah saya untung cuma 2.000, 3.000 cukup lah gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu belum memikirkan scale up bisnisnya. Nanti kalau sudah ngerekrut karyawan, 2.000 itu nggak cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu harus spare untuk gaji karyawannya, kemudian nanti kantornya gitu ya. Nah itu kalau bisa juga dipikirkan. Jadi mindset-nya itu adalah kita membangun bisnis jangka panjang, bukan bisnis jangka pendek. Kalau jangka pendek sih yang penting terjual ya sudah. Nah, makanya nanti kita bangun mindset itu di bersama-sama gitu ya. Kemudian juga ada tantangan baru dengan serangan marketplace gitu ya. Entah itu toko orange, toko hijau, toko biru gitu ya, dan toko yang lainnya gitu ya, bisa jadi. Nah, nanti insya Allah dengan solusi-solusi baru, insya Allah kita akan menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Termasuk kemarin yang ada yang bilang kok tidak ada pembinaan, kemudian juga ada yang mulai krisis kepercayaan. Karena tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, karena saya juga tahu ya, di marketplace itu ada mafia pemalsuan produk, Bapak Ibu. Baik dari luar negeri, khususnya China ya, dan juga dalam negeri. Ada juga pemain-pemain nakal, gitu ya. Mereka ketika tahu produknya bagus, itu langsung bikin yang sama persis, kemudian dijual dengan harga murah. Atau bahkan dijual harga sama, sehingga konsumen itu tidak tahu mana yang asli, mana yang palsu. Gitu ya. Nah, ini nanti juga kita akan selesaikan.
Nah, dari tantangan-tantangan itu, makanya kita bikinkan sebuah resolusi baru. Jadi solusi bisnis sistem baru dengan sistem berbasis IT. Nanti akan saya jelaskan detailnya. Kemudian sistem marketing baru, skema baru, kemudian pembinaan yang terencana. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan, gitu ya. Jadi sistem yang kita desain, ya, itu membuat sebuah bisnis itu bisa berjalan secara bagus, Bapak Ibu. Nah, ada 4 poin besar yang kita bangun di tahun 2024, di pertengahan ya, karena kita jalan di Juli 2024, gitu ya. Nanti yang poin pertama, itu kita akan merilis produk berbarcode. Jadi kalau Bapak Ibu yang kemarin sudah jadi mitra ya, kan belum ada barcode-nya ya, paling cuma ada tempelan expired date-nya ya. Nanti produk kita itu akan ada barcode-nya, dan barcode itu bisa semua orang, termasuk konsumennya Bapak Ibu, untuk ngecek ke gudang pusat bahwa produk ini itu benar-benar produk yang asli keluaran dari pabrik. Bayangkan. Jadi nanti di produk yang baru kita per Juli 2024 ini, setiap produk baik kemasan kecil boxnya maupun kemasan karton itu ada barcode dari pabrik. Sehingga ketika misalnya Bapak Ibu mau ngecek nanti nih, itu nanti ada aplikasinya, Bapak Ibu tinggal scan saja untuk di tracking produk ini itu terdata di sistem ataukah tidak. Kalau terdata di sistem itu berarti jaminan ori, jaminan asli. Makanya nanti kita akan kampanyekan produk yang asli berbarcode. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti pastikan kalau Bapak Ibu nanti kulaan ya, belanja ke Pak Supriyadi, minta produknya yang berbarcode. Gitu ya. Insya Allah nanti dikasih per Juli ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kita punya tracking system Bapak Ibu. Tracking system ini meningkatkan trust mitra. Kalau barcode tadi itu untuk trust konsumen, gitu ya, sehingga orang itu benar-benar bisa mendapatkan produk yang asli. Makanya nanti kita bisa campaign, gitu ya, nanti secara nasional, kalau mendapatkan produk yang asli Laben Gold itu harus ke mitra resmi dari Laben Gold, gitu ya. Kemudian yang kedua, tracking system ini digunakan untuk apa? Untuk meningkatkan trust para mitra. Jadi para mitra nggak usah suudon ya. Wah itu kayaknya cutting price gitu ya. Jangan suudon ya. Tapi kalau misalnya memang terjadi, Bapak Ibu bisa melaporkan. Sistem kita itu bisa mendeteksi, bisa tracking ya produk yang dijual dengan harga di bawah pasar itu produknya siapa. Jadi kita bisa tracking mulai dari distributornya, agennya, sampai resellernya, itu terakhir yang pegang produk itu siapa. Sehingga ketika terjadi cutting price, itu kita bisa tracking siapa yang melakukan hal itu. Nah, ini supaya kita tetap ya secara pribadi kita berusaha untuk mentaati hukum syara, kemudian mengikuti adab-adab tata tertib perusahaan gitu ya. Tetapi ketika memang ada kenakalan, maka harus ada punishment. Allah saja memberikan pelajaran seperti itu ya. Allah itu kan memberikan reward dan punishment. Ada surga dan neraka. Nah, nanti insya Allah di Laben Gold itu kita meniru. Jadi kita akan ada reward, tapi juga ada punishment. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak mitra kita yang memang sengaja menghancurkan harga, itu sama saja mendolimi mitra yang lain. Itu akan berdampak buruk pada sistem secara keseluruhan. Itu menimbulkan goror. Gitu ya. Nah, kalau hal seperti ini nanti perusahaan akan mengambil sikap tidak akan bekerja sama dengan mitra tersebut. Artinya kita nyetop stok produk ke beliau, gitu ya. Seperti itu sampai beliau mau mengikuti adab-adab dan aturan perusahaan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem reward. Jadi meningkatkan antusias ya baik dari sisi mitra maupun konsumen nantinya. Insya Allah nanti tahun depan kita akan ada poin-poin konsumen yang loyal. Jadi konsumen yang sudah jadi pelanggan itu nanti kita kasih ID ya. Setiap belanja mereka itu bisa mendapatkan poin dan mendapatkan penghargaan. Gitu ya. Nah kalau yang di Juli sampai Desember nanti, insya Allah kita masih berlakukan di mitra. Gitu ya.
Kemudian yang keempat adalah sistem pembinaan. Nah, mulai dari company value, kemudian product knowledge, sistem bisnis, marketing plan, bahkan nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan ilmu-ilmu seperti marketing langit, marketing bumi, kemudian upgrading skill, plus nanti insya Allah kita akan kembangkan sistem itu luar biasa Bapak Ibu. Kita nanti bisa bikin sistem digital dan auto funnel. Artinya Bapak Ibu nanti akan kebanjiran konsumen yang datang dari sumber yang tidak diduga-duga. Nah, ini seperti orang bertakwa ya, mendapatkan rezeki dari yang tidak diduga-duga, dari segala arah, gitu ya. Itu nanti kita bisa bikinkan sistem auto funnel-nya. Nah, di sini Bapak Ibu kita bikinkan sebuah sistem namanya hybrid system. Hybrid system ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan dua model, jadi combine marketing ya, baik secara offline maupun secara online. Oke, ini ada beberapa peserta yang baru ya. Alhamdulillah, menyusul. Di sistem yang online ini Bapak Ibu, maupun yang sistem yang offline, itu memang kita sinergikan. Kita sinergikan dalam artian apa? Jadi supaya nanti Bapak Ibu, maaf, kontrol. Slide saya masih bisa ketangkap Bapak Ibu? Slide-nya Hilang ya? kelihatan, hilang. Kelihatan, sebentar. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Ya, sudah. Maaf, ya. Jadi di hybrid system ini maksudnya adalah kita menggunakan marketing offline dan marketing online secara bersamaan. Nah, marketing offline ini saya yakin Bapak Ibu sudah menjalankan ya, menjalankan dalam artian selama ini Bapak Ibu ya sudah menjalankan ke agenan ataupun ke reselleran untuk merekrut baik itu penjual maupun konsumen. Jadi kalau Bapak Ibu agen itu kan bisa mencari reseller-reseller. Kalau Bapak Ibu distributor kan bisa mencari agen gitu ya. Itu bisa dilakukan secara offline yang seperti Bapak Ibu selama ini jalankan. Termasuk juga penjualan dan pembinaan secara offline itu bisa dijalankan. Nanti event-event pun nanti kita bikinkan event-event offline ya. Bisa Bapak Ibu buat home sharing, kemudian nanti bisa juga dibikinkan seminar, workshop, bahkan mungkin juga pameran di Car Free Day ya, di event-event expo itu bisa Bapak Ibu jalankan. Nanti kita support dengan tools-tools offline. Sedangkan untuk yang di online itu nanti kita akan merilis web officialnya labengood.com. Dan di labengood.com nanti, insya Allah semua mitra kita, mulai dari distributor, agen, dan reseller di seluruh penjuru Indonesia, itu kita publikasikan di web official. Pak Yopi Avantat undur diri, nanti insya Allah pakai recordnya, boleh Pak. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua mitra kita itu nanti kita akan publikasikan di official website. Sehingga nanti ketika ada konsumen yang mendapatkan iklan di sosial media, kemudian dimanapun, kemudian membuka labengood.com, kemudian ketika misalnya mereka mau membeli produk, itu mereka bisa mencari reseller atau agen terdekat dengan mereka. Untuk apa tujuannya? Supaya dapat ongkir yang lebih murah daripada harus dikirim. Misalnya orang yang beli di Jakarta ya, harus dikirim dari Medan, itu kan terlalu jauh. Jadi kalau misalnya di Bekasi misalnya atau di mana dia itu ada yang lebih dekat, mereka bisa ngontak reseller atau agen yang terdekat dengan mereka. Demikian pula misalnya ketika ada orang yang tertarik menjadi reseller, maka dia bisa menghubungi agen yang di kabupaten kota terdekatnya. Misalnya saya nih di Mojokerto, saya akan cari agen yang di Jawa Timur, misalnya siapa nih yang pegang Jawa Timur, atau yang pegang Surabaya nih yang paling dekat gitu ya. Atau bahkan kalau ada di Mojokerto lebih bagus lagi gitu ya. Jadi itu nanti kita publikasikan sehingga Bapak Ibu akan terbantu secara online, itu dipublikasikan ke seluruh nasional. Kemudian nanti kita juga bisa buatkan web mitra.labengood.com gitu ya, untuk para mitra. Kita bikinkan nanti landing page masing-masing gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan ada aplikasi dari Tiga Putra Official. Jadi dari gudang itu untuk pro tadi yang saya ceritakan untuk tracking produk itu nanti bisa dilakukan di aplikasi mobile.
Jadi setiap orang, baik mitra maupun konsumen, itu bisa ngecek keaslian produk secara langsung. Nah, itu yang nanti kita campaignkan. Jadi Bapak Ibu luar biasa ya, di Laban Code itu kita bisa kayak gitu. Di kompetitor saya yakin belum ada. Kemudian sosmednya, kita nanti ada sosmed Laban Code Official, kemudian juga sosmednya Bapak Ibu yang di distributor ya, nanti di beberapa provinsi. Kemudian kita juga ada bisnis.labancode nanti yang konten-konten bisnis ya, untuk membantu Bapak Ibu yang di distributor maupun agen untuk mencari mitra baru. Kemudian nanti bisa kita iklankan, kemudian eventnya kita nanti bikin webinar dan juga kuliah WA atau kuliah Telegram, itu nanti kita perbanyak di event-event online. Oke, selanjutnya untuk mendukung itu, maka kita bikinkan namanya marketing tools. Marketing tools ini ada yang offline, ada yang online. Tujuannya apa? Membantu percepatan bisnis Bapak Ibu. Nah, secara offline tadi ya, untuk mendukung Bapak Ibu jualan di rumah atau di event-event, nanti Bapak Ibu kita insya Allah siapkan spanduk, banner, poster, brosur yang Bapak Ibu bisa cetak di tempat masing-masing. Jadi tidak usah menunggu perusahaan, nanti kita bisa desainkan spanduknya. Kalau misalnya yang untuk spanduk memanjang atau spanduk yang X-banner, itu nanti insya Allah dibikinkan secara digital. Nanti Bapak Ibu bisa ganti identitasnya, nomor WA-nya, kemudian dicetak di percetakan masing-masing. Karena murah banget ya Bapak Ibu ya. Jadi percetakan spanduk itu kan paling cuma 15-20 ribu per meter gitu ya. Bapak Ibu bisa mencetak di tempat masing-masing. Desainnya itu nanti bisa kita bantu. Nah, meskipun nanti di produk setiap Bapak Ibu belanja ada brosur fisik ya. Nanti juga kita bisa siapkan brosur digitalnya. Nah, itu nanti di marketing tools yang digital. Jadi mulai dari foto, kemudian testimoni, foto itu mulai foto-foto produk ya, kemudian testimoni, edukasi, event-event itu nanti kita bikinkan bank data Bapak Ibu. Artinya bank data itu nanti Bapak Ibu bisa mengakses. Jadi nanti kita bikinkan satu drive folder yang Bapak Ibu itu bisa mengakses bank data tersebut. Saya kasih contoh kayak gini nanti. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses di handphone ya. mitra.labancode.com/bank data ya. Di sini kita siapkan bank data kumpulan produk-produk, kemudian kumpulan testimoni, foto-foto tokoh ya, kemudian edukasi. Ini nanti tinggal diklik saja Bapak Ibu ya. Itu nanti ke folder kontennya. Nah, folder kontennya ini bisa langsung di-download, kemudian di-share ke tempatnya Bapak Ibu semua. Ini kualitas tinggi ya, makanya agak berat ya. Nanti tinggal di-download aja. Jadi dengan tools seperti itu, harapan kami Bapak Ibu itu bisa menjalankan bisnis itu dengan mudah. Jadi tidak perlu lagi bikin konten sendiri ya. Itu semuanya sudah kita siapkan, Bapak Ibu tinggal manfaatkan. Butuh apa sudah ada di foldernya. Kalau memang belum ada, tinggal nanti request ke admin pusat untuk kita create-kan kontennya. Kemudian selain foto, video, gitu ya, kita juga nanti insya Allah akan develop, kita akan kembangkan landing page. Kalau masih ada yang masih asing dengan landing page itu adalah satu halaman website yang dia itu mengupas tentang topik tertentu. Misalnya nih, tentang kasus asma di anak-anak gitu ya. Nah, itu nanti dijelaskan asma itu seperti apa, kemudian problemnya bagaimana, solusinya bagaimana, kemudian nutrisi Laban Code ini fungsinya di mana, apakah mampu untuk menyelesaikan anak-anak yang punya sakit asma gitu ya. Nah, sampai ke action call-nya itu adalah beli ke agen terdekat. Itu namanya landing page. Nah, sedangkan copywriting itu adalah teks yang biasanya kita sematkan bisa ke WA. Misalnya kalau ada orang yang tanya, Mas, produknya Laban Code yang gula aren itu seperti apa sih manfaatnya? Itu nanti Bapak Ibu tinggal copy saja, copywriting-nya itu, teksnya, itu tinggal kirimkan ke beliau beserta gambarnya. Bahkan nanti insya Allah di kelas upgrading skill, Bapak Ibu nanti akan saya ajarkan gimana caranya memanfaatkan WA bisnis ya untuk mengirimkan konten-konten yang sering kali ditanyakan oleh calon konsumen kita.
Jadi tinggal tinggal ketik garis, kemudian 1 huruf atau 2 huruf, itu sudah terkirim foto sama copywriting-nya. Jadi Bapak Ibu nggak usah capek-capek mencari copy paste kirim gitu ya. Itu tinggal membuat balasan cepatnya. Itu nanti di pembinaan Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu akan dapatkan itu. Sedangkan lead magnet itu adalah untuk menarik prospek atau calon-calon konsumen baru. Itu bisa webinar, bisa e-book, bisa apapun nanti bisa kita pakai. Gitu ya. Kemudian yang tadi, yang saya sebutkan mitra.labengood.com, itu memang nanti kita akan bikinkan landing page buat teman-teman juga. Itu semacam kartu nama digital. Jadi kalau selama ini kan ada Linktree, ada apalah gitu ya, itu kan milik orang lain ya. Kita nanti insya Allah punya sendiri dengan branding Labengood-nya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa nge-share itu atau bahkan menaruh ini di bio Instagram gitu ya. Di Instagram itu kan ada bio ya. Itu bisa diketik di situ. Ditulis mitra.labengood.com misalnya Medan gitu ya. Itu berarti Bapak Ibu mitra Labengood resmi dari Medan. Nanti orang itu bisa kontak WA, kemudian ngeklik Google Maps-nya Bapak Ibu ketika misalnya mau beli atau belanja produk. Kemudian bisa juga ke sosial medianya Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu seorang terapis atau mungkin paramedis ya, kalau punya klinik nanti bisa ditampilkan di sini informasi kliniknya. Jadi kita membantu Bapak Ibu untuk mencari konsumen baru, pasien baru yang nantinya kita win-win solution. Jadi pasiennya Bapak Ibu tambah banyak, penjualannya Labengood Bapak Ibu juga tambah banyak dengan media digital ini. Jadi Bapak Ibu ini juga bisa di-share di WA ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang misalnya tanya atau misalnya Bapak Ibu kenalan dengan orang baru, nanti bawahnya dikasih aja. Misalnya Rahmat Pritsiwayono ya, kemudian saya tulis di bawahnya itu mitra.labengood.com Mojokerto gitu. Jadi orang itu nanti kepo ya, penasaran, ngeklik link tersebut akan melihat seperti ini. Wah, keren ya. Di Labengood itu disupport kayak gini. Nah, itu nanti yang insya Allah kita berikan ke Bapak Ibu semua. Kemudian untuk event online ya, itu nanti kita akan ada 2 model event besar Bapak Ibu. Yang pertama adalah edukasi. Ini targetnya adalah membantu Bapak Ibu, baik distributor, agen maupun reseller, terutama reseller, untuk mencari konsumen baru atau untuk memproses supaya konsumen itu menjadi pelanggannya Bapak Ibu. Dengan apa? Benefit kita kasih edukasi bulanan gitu ya. Kita mengundang dokter, kemudian ahli gizi atau apapun gitu ya, yang mengupas tentang kesehatan, mereka bisa ngikuti acara itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya calon konsumen, undang aja mereka. Ketika di situ nanti kita menggunakan susu Labengood ya, kemudian mereka pasti kan bertanya belinya di mana. Ya sudah, Bapak Ibu bisa kontak siapa yang kemarin mengundang Bapak Ibu. Itu insya Allah mitra-mitra resmi kami. Dapatkan harga terbaik dengan ongkir termurah gitu ya di agen terdekat Bapak Ibu semua. Itu nanti kita bikinkan event yang seperti itu. Kemudian bagi Bapak Ibu distributor maupun agen yang memang fokusnya adalah mencari mitra baru, mencari reseller-reseller baru, nanti kita bikinkan event webinar bisnis. Nah, contoh nih misalnya webinar bisnis syar'i tahun 2024 misalnya gitu ya. Atau nanti apalah solusi hutang tanpa riba gitu ya. Menutup hutang riba dengan bisnis gitu ya. Atau apapun nanti kita bisa bikinkan event online yang topiknya adalah bisnis. Targetnya kalau di sini itu adalah mencari mitra baru. Jadi bagi Bapak Ibu yang distributor, kita akan bantu mencari agen-agen baru. Jadi Bapak Ibu yang punya kenalan, relasi, ikutkan mereka di event-event online kita, webinar bisnis. Untuk apa? Supaya mereka terbuka mindset-nya, potensi bisnis Labengood ini, kemudian mereka akan menjadi agen Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya di kabupaten kota yang memang belum ada agennya Labengood, itu luar biasa. Nanti tinggal di closing, Bapak pegang nih kabupaten kota mana. Oh ini Lampung belum ada, Metro belum ada. Bapak mau jadi agen nanti setelah mereka mendengarkan potensi bisnis di Labengood. Nah, kita nggak cuma sekedar ngomongkan potensi ya, tapi juga kita unique value-nya bisnis kita itu adalah bisnis syar'i. Jadi kita menerapkan akad yang tidak bermasalah, kemudian itu yang insya Allah banyak tawaran bisnis di luar sana, tetapi yang menjamin bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah, ini yang susah Bapak Ibu.
mulai dari produknya sampai ke sistem bisnisnya. Itu insya Allah ada di Labengold. Kemudian yang baru di sini nanti Bapak Ibu juga akan dapat poin reward. Jadi nanti kita akan ada reward triwulan, 3 bulanan, kemudian semester atau 6 bulanan, dan juga tahunan. Nanti bagi Bapak Ibu yang teman-teman yang tergabung di reseller, insya Allah setiap 3 bulan sekali kita akan membagikan hadiah untuk reseller terbaik. Nah, jadi hadiah yang pertama ini berlaku Juli 2024 sampai Desember 2024 ya. Nanti per 3 bulan itu berarti nanti September ya. Nanti kita umumkan reseller terbaik mendapatkan smartphone, kemudian yang kedua nanti dapat emas 2 gram, dan yang ketiga emas 1 gram. Nah, ini enak ya. Kalau emas itu bisa dibuat tabungan yang nanti insya Allah makin hari nilainya makin tinggi, bisa juga diuangkan. Kalau Bapak Ibu ingin uangnya ya tinggal gampang. Ini likuiditasnya tinggi banget gitu ya. Nah, kalau HP memang dipakai untuk support Bapak Ibu nanti supaya bisa memanage, bisa nanti bikin admin ya untuk menopang bisnisnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya asisten, udah pegangin smartphone-nya. Jadi mereka memprospek, memfollow up, mengedukasi, kemudian melayani penjualan karena ada sistem nanti Bapak Ibu sudah nggak perlu lagi repot gitu ya. Kemudian yang reward semester dan tahunan itu kita peruntukkan untuk agen terbaik dan distributor terbaik. Jadi terbaik di sini itu artinya setiap mitra kita yang qualified. Qualified itu berarti setiap bulannya memang bisnisnya jalan, cash flow-nya jalan. Contoh nih, misalnya nanti di reseller itu kan berarti setiap bulan itu mesti belanja, entah itu 1 karton, 3 karton, itu terus rutin gitu ya, itu qualified. Kemudian nanti kita kasih yang terbaik. Terbaik itu dari banyak aspek ya. Salah satunya yang paling mudah dinilai itu adalah dari sisi penjualan, omsetnya gitu ya. Nah, nanti di agen terbaik, insya Allah akan mendapatkan motor Honda PCX ya. Kemudian yang kedua adalah emas 5 gram. Lumayan ya Bapak Ibu ya, kalau sekarang 1 gram sudah 1 juta lebih kan. Nah, itu nanti bisa buat tabungan nih ya. Kemudian untuk distributor terbaik, insya Allah akan mendapatkan umroh ke Tanah Suci. Ya. Itu nanti poin reward yang kita berlakukan mulai Juli 2024 sampai Desember 2024. Ya. Insya Allah nanti setiap, nah, khusus distributor berarti sampai Juli berikutnya ya. Jadi kalau agen sampai Desember 2024 ya. Nanti kalau reseller berarti 2 periode. Nanti di semester ini akan ada 2 periode hadiah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu tidak usah khawatir, di Labengold nanti insya Allah kita akan ada pembinaan yang terskema. Gitu ya. Jadi pembinaan itu nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau memang pebisnis, nanti kita akan bekali dengan ilmu-ilmu bisnis, baik marketing langit maupun buminya. Kalau Bapak Ibu yang teman-teman yang penyehat tradisional, kemudian yang memang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, nanti kita juga ada pembinaan yang terkait sama skill-skill terapi. Bahkan sampai bisa kita bantu ke legalitas perizinan. Nah, kan banyak nih teman-teman di luar sana yang ahli bekam tapi nggak punya legalitas gitu ya. Ahli akupresur, ya, pijat akupresur tidak punya surat perizinan dari Dinas Kesehatan. Insya Allah nanti kita akan fasilitasi. Nah, pembinaan ini tujuannya adalah untuk scale up bisnis dan pengembangan diri Bapak Ibu. Jadi nggak cuma sekedar mengembangkan cuannya, tapi juga skill keilmuan Bapak Ibu semua. Nah, maka dari itu kita nanti insya Allah bikin Labengold Academy. Nanti ada akademi reseller, ada akademi agen ya. Insya Allah nanti kenapa kok kita bedakan? Karena fokusnya berbeda Bapak Ibu. Kalau reseller itu adalah fokusnya adalah mencari konsumen dan memaintain supaya mereka jadi pelanggan tetap. Itu ilmunya beda Bapak Ibu. Dengan seorang agen yang mindsetnya itu adalah mengembangkan jaringan reseller. Nah, itu nanti ilmunya berbeda. Makanya kita bikinkan akademi yang berbeda. Nanti tergantung. Jadi keagenan di Labengold itu bukanlah sebuah jabatan pakem ya Bapak Ibu ya. Itu juga bukan sebuah tawaran bisnis, tidak ya Bapak Ibu ya. Karena di Labengold itu kita akadnya itu akad jual beli. Jadi Bapak Ibu itu akadnya jual beli, bonusnya itu adalah pembinaan.
Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya beli misalnya satu karton, itu boleh mengikuti akademi reseller secara gratis, itu bonus. Tapi nggak ikut pun juga nggak apa-apa. Kan ada orang yang beli itu ya memang untuk keluarga saja. Berarti ya nggak apa-apa, nggak ikut akademi juga nggak apa-apa. Tapi ketika misalnya Bapak Ibu mau tertarik ilmunya, ilmu pengembangan dirinya dan juga ilmu pengembangan bisnisnya, bisa ikut nih. Mas kalau gitu saya tak belanja 10 karton gitu ya. Itu yang levelnya adalah level-level pebisnis ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan akademi agen. Nanti kita akan banyak keilmuan-keilmuan bisnis di sana. Minimal nanti Bapak Ibu kita akan kelompokkan menjadi 3 kelompok besar ya. Ada pembinaan basic ya, mulai dari product knowledge. Bapak Ibu harus tahu menjual produk ini ke siapa. Loh Mas, kalau vanilla ini cocoknya konsumennya siapa? Kalau gula aren cocoknya siapa? Bisa nggak sih kalau orang diabetes gitu ya? Kalau yang jahe merah ini untuk siapa? Itu namanya product market fit. Kebanyakan orang-orang di luar sana itu nggak tahu nge-match kan gitu ya. Jadi transaksi jual beli itu kan ketika memang ada kebutuhan dan supply Bapak Ibu. Ada penjual, ada pembeli. Berarti kan ada memang kebutuhan yang terpenuhi gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak bisa nge-match-kan, gitu ya, mensinergikan, menyelaraskan hal itu, ya nggak akan terjadi ijab kabul, gitu ya. Nggak akan ada terjadi transaksi. Maka itu butuh ilmu. Jadi semua ilmu itu nanti bisa kita kaji di sini. Kemudian mulai dari market plan, kemudian membuat target, kemudian gimana cara strategi taktiknya, bahkan sampai ke cara achieve tadi itu. Mas, gimana ya caranya supaya saya bisa jualan 3 karton per bulan aja deh. Nah, itu nanti bisa di breakdown, nanti ada satu formula yang saya bagikan di pembinaan itu ya, untuk memecah target besar itu menjadi kecil-kecil dan cara mencapainya. Kemudian apalagi nanti di bisnis, Bapak Ibu nanti akan belajar tentang ilmu sales, baik sales konvensional maupun digital sales. Kemudian marketing, baik marketing konvensional maupun digital marketing. Kemudian belajar tentang list building. List building ini apa, Mas? Itu gimana caranya memaintain calon konsumen dan konsumen, gitu ya. Supaya mendelete mereka. Itu nanti ada bank data calon kontak-kontak kita, itu ada namanya list building. Kalau zaman dulu itu ada mailing list gitu ya. Sekarang ada WA list gitu ya. Kita juga bisa pakai Telegram juga bisa. Itu nanti intinya bahwa aset kita yang sesungguhnya itu adalah di kontak yang kita kumpulkan gitu ya. Kemudian nanti juga belajar scale up bisnis. Gimana caranya yang saya sudah 3 karton per bulan bisa naik ke 10 karton per bulan, Mas. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, itu nanti kita akan pelajari di dunia keilmuan bisnis. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan keilmuan kesehatan, kita nanti insya Allah akan datangkan trainer-trainer yang memang kompeten di bidang ini. Bahkan nanti kalau memang Bapak Ibu serius membuat klinik kesehatan, ya rumah terapi, Gria Sehat, itu insya Allah nanti kita bisa komunikasikan, nanti kita bantu. Kita memang menginginkan, gitu ya, mengharapkan Bapak Ibu itu sukses. Sukses memiliki banyak sumber income. Ya, kalau terapis kan Bapak Ibu dapat nih dari bekam dapat, dari pijat akupresurnya dapat, dari layanan apa misalnya pemeriksaan kesehatan bisa dapat, konsultasi bisa digratiskan, bisa juga berbayar dapat. Belum dari nutrisinya Laben Gold-nya, penjualan repeat ordernya Laben Gold itu juga dapat. Insya Allah nanti kita akan ada kelas-kelas yang terapis. Nah, insya Allah nanti bisa Bapak Ibu bahkan yang nggak punya STPT bisa nanti kita bantu percepatan STPT dengan harga yang jauh lebih murah, bahkan mungkin bisa gratis kalau nanti bisa dimasukkan ke program reward. Nah, semoga saja nanti saya kan belum tahu ya mitra-mitra sekarang itu banyak terapis ya. Kalau nanti memang banyak terapis bisa jadi nanti kita kasih reward bantuan STPT gratis. Nah, itu keren Bapak Ibu. Nah, selama ini teman-teman di luar sana yang kesulitan itu adalah perizinannya. Oke, saya lanjut. Kita lanjut ke potensi bisnisnya. Nih, Bapak Ibu. Kalau kita ngomongkan bisnis, tentu saja kita ngomongkan potensi nih. Saya punya peta Indonesia nih. Mulai dari ujung Aceh sampai ke Papua ya. Itu ternyata kita punya 38 provinsi, Bapak Ibu.
dengan jumlah kabupaten kota itu 514 kabupaten kota. Jumlah penduduknya Bapak Ibu sudah tahu sendiri, ratusan juta ya. Dan ini Bapak Ibu, target kita nanti di tahun depan itu kita memiliki 15 distributor dengan 300 agen. Itu saja Bapak Ibu, itu saja punya potensi penjualan 300.000 box per bulan. Coba bayangkan, kalau 300.000 box ya, dengan harga rata-rata Labenkot 65.000 harga konsumen, itu perputarannya per bulan itu 20 miliar Bapak Ibu. Kalau setahun ada 240 miliar per tahun. Itu kalau hanya sekian. Padahal potensi kita itu kalau misalnya satu kabupaten kota ya, itu bisa jadi distributor, kemudian belum kecamatan desanya, itu luar biasa. Bisa luar biasa potensi perputaran uang di nutrisi Labenkot. Apalagi masyarakat masih belum banyak aware, sadar tentang nilai gizi dari susu kambing itu sendiri. Apalagi kalau nanti dikombinasi sama gula aren dan juga yang lainnya, jahe merah. Itu saya yakin menjadi potensi yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita punya komitmen membangun bisnis yang syar'i, tersistem, jangka panjang, kemudian produknya juga berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan, baik di sisi umat maupun Allah, gitu ya. Itu insya Allah ini adalah cikal bakal bisnis yang akan bertahan jangka panjang dan semakin berkembang besar. Maka dari itu, Bapak Ibu nanti bisa lihat, ini sekarang ada 30 orang yang gabung di Zoom, gitu ya. Dan dari sekian 30 ini belum tentu semuanya distributor. Ada yang distributor, ada yang agen, ada yang reseller. Ini masih sangat terbuka lebar akan potensi bisnis ini. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu mau ngambil peluang di mana nih? Nanti bisa dicek ya. Ini websitenya kan masih development ya. Karena nanti kita juga menunggu data yang tercatat di sistem. Nanti ketika sudah mitra-mitra itu tercatat di sistem, nanti akan kita publikasikan di website. Bapak Ibu bisa lihat nih. Oh ternyata di provinsi saya di Banten misalnya gitu ya, belum ada distributor. Langsung aja kontak ke distributor nasional Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, saya mau pegang Banten. Kayak gitu Bapak Ibu. Termasuk nanti misalnya, wah saya kalau distributor masih belum siap Mas. Kalau agen bisa lah. Di Jawa Timur ini, di Jawa Timur itu belum ada distributor. Agen ada, reseller ada. Nah nanti barangkali Bapak Ibu mau peluangnya ada banyak. Bisa jadi distributor Jawa Timur, bisa juga agen di kabupaten kota. Misalnya nih, daerah Ngawi belum ada, Madiun belum ada, Tuban belum ada, Lamongan, ya Malang, gitu ya, Probolinggo lain-lain itu kita punya peluang besar Bapak Ibu menjadi agen di sana untuk mengembangkan jaringan reseller di setiap kecamatan dan desa. Nah, dengan support yang luar biasa, kita support secara official kayak tadi Bapak Ibu. Itu insya Allah Bapak Ibu tidak berjuang sendiri. Bapak Ibu berjuang di backup dengan sebuah sistem. Gitu ya. Nah, di sini saya jelaskan, Labenkot ini adalah salah satu brand yang sudah cukup populer ya di kalangan susu kambing Etawa. Jadi bahkan ini jadi pionir juga susu kambing dengan gula aren ya. Itu jadi pionir di Nusantara ya. Bapak Ibu juga apalagi yang sudah bermitra sejak lama deh mengikuti perkembangan. Dan yang luar biasa mulai dari kemasan ya, box kecilnya, kartonnya itu kemasannya bagus. Kemudian bawa dalamannya juga kita pakai saset juga ada brandingnya. Nah, di luar sana ada yang pakai pouchnya nggak ada tulisannya. Di Labenkot ini sudah luar biasa, Bapak Ibu. Mulai dari saset, box kecilnya, sampai kartonnya, itu sudah ada brandingnya. Jadi, apa hubungannya Tiga Putra sama Labenkot ini? Labenkot ini memang salah satu brand yang diproduksi oleh Tiga Putra. Tiga Putra ini pabriknya di Surabaya ya, Bapak Ibu ya. Ini yang memproduksi. Sedangkan distribusinya itu nanti dengan distributor nasional. Dalam hal ini adalah Pak Supriyadi. Ya. Jadi Tiga Putra sebagai produsen itu berkomitmen memproduksi dan mendistribusikan produk berkualitas tinggi sesuai dengan standar nilai halalan thayyiban. Kemudian mengembangkan sistem bisnis dengan distributor nasional dengan kemitraan yang syar'i, beradab, dan profesional. Jadi kalau dari sisi produk
Insya Allah tidak usah diragukan, BPOM sudah, GMP sudah, MUI sudah, lab-nya ada, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan konten-konten itu untuk diedukasikan. Kemudian yang baru, ya ini bagi Bapak Ibu teman-teman yang sudah jadi mitra sejak lama ya, ini ada hal yang baru, peningkatan kualitas produk di tahun 2024. Ini baru beberapa bulan ya. Jadi produk yang lama itu belum ada tulisan plus probiotik. Ya, kalau Bapak Ibu masih punya kemasan lama ya, itu kan nggak ada ya. Ini insya Allah kita produknya sudah plus probiotik. Ini menjadi value tambahan ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kok probiotik itu sangat penting kita masukkan? Itu luar biasa. Itu men-scale up. Jadi scale up kita itu nggak cuma bisnisnya. Produk itu di scale up, gizinya itu luar biasa. Jadi kenapa sih kambing, kemudian sapi ya, kemudian beberapa hewan mamalia itu kok bisa gemuk hanya makan rumput nih Bapak Ibu? Itu salah satu rahasianya itu adalah probiotik. Dia punya dua lambung. Lambung yang pertama itu mereka mengunyah makanan, kemudian dikembangbiakan sama probiotik ini diurai. Itu nanti akan meningkatkan proteinnya dan juga mempermudah pencernaannya. Nah, sehingga nanti lambung kedua itu bisa mencerna dengan baik dan tubuhnya itu mendapatkan gizi yang lebih tinggi. Dan insya Allah nanti di sini Bapak Ibu mendapatkan produk yang sudah plus probiotik. Jadi mohon dimaklumi ya, nanti loh Mas harganya sama nggak? Kita jaga harga konsumen tetap sama Bapak Ibu. Harga konsumen tetap sama seperti dulu. Mungkin kita bagi ke mitra aja ya. Jadi ini tanggungan perusahaan dengan para mitra supaya apa? Supaya konsumennya itu senang. Dengan harga yang sama mendapatkan kualitas produk yang lebih baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, produk yang lama itu belum ada barcode-nya. Sekarang sudah ada barcode, Bapak Ibu ya. Ini contohnya, pointer saya kelihatan ya. Barcode ini nantinya itu bisa dijadikan tools bagi konsumen maupun mitra untuk ngecek keaslian produk. Jadi kalau nggak ada produknya, konsumen berhak menolak. Saya nggak mau produk ini. Karena apa? Karena dikatakan di webnya officiallabengood.com original product with barcode katanya. Kalau nggak ada barcode-nya berarti nggak original. Ya, meskipun mungkin ada stok lama ya. Makanya segera dihabiskan stok lamanya itu. Nah, stok baru nanti semuanya sudah ada barcode per box-nya. Nanti di kartonnya juga ada ya Bapak Ibu ya. Di boxnya ada, di kartonnya ada. Nanti barcode-nya warnanya beda. Kalau di karton warnanya hijau, yang di boxnya warnanya hitam. Itu dua-duanya bisa di-scan melalui aplikasi Tiga Putra. Jadi aplikasi ini didevelop oleh pabrik ya, karena pabrik ini bertanggung jawab distribusinya dan keaslian produknya. Sedangkan Labengood ya, distributor nasional itu mengembangkan bisnisnya. Jadi nanti Bapak Ibu gunakanlah website labengood.com dengan mitra.labengood.com itu untuk mengembangkan bisnis. Sedangkan aplikasi itu untuk trust konsumen. Termasuk nanti poin-poin Bapak Ibu. Jadi poin itu kan terkategori terkait sama pembelian. Itu nanti poinnya terakumulasi di aplikasi itu. Oke, saya lanjutkan ya sedikit lagi. Nah, kemudian dari Tiga Putra yang menghasilkan produk ini kita serahkan ke Labengood nasional ya dengan sistem distribusi ke para distributor. Distributor itu seperti gudang satelitnya di setiap provinsi-provinsi besar di seluruh Indonesia. Baru nanti distributor akan menyalurkan ke para agen ke reseller, kemudian baru ke konsumennya. Begitu Bapak Ibu. Nah, distributor ini dari produk dari gudang pusat ini dikirim ke distributor provinsi sebagai gudang satelit mensuplai orderan dari agen, kemudian dilanjutkan ke reseller dalam jaringannya. Nanti dibantu sama aplikasi untuk barcodingnya. Nah, agen adalah mitra di level kabupaten kota. Jika di kabupaten kota masih belum memiliki agen, maka nanti bisa menghubungi distributor yang terdekat. Kalau belum ada ya distributor nasional, gitu ya. Nah, distributor ini siapa? Ini boleh perusahaan, boleh juga perseorangan, Bapak Ibu. Yang menjadi mitra distribusi di level provinsi, melayani pendaftaran dan pembelian para agen dan atau reseller. Haknya ya otomatis nanti belanja dalam partai besar, mendapatkan harga khusus ya.
kemudian bisa mendaftarkan agen dan reseller baru, kemudian mendapatkan 2 keuntungan dari PO agen atau reseller, dan juga kita publikasikan secara nasional di website labengold.com. Kemudian kita juga kasih mitra itu kasih nanti landing page khusus untuk kartu nama digital mereka. Syaratnya punya tempat yang oke, kuotanya available ya, ada ya, berarti di provinsi itu masih kosong gitu ya. Kemudian memiliki mindset bisnis, RO minimal 50 karton, target penjualannya per bulan 100 karton. Nah, tanggung jawabnya nanti Bapak Ibu punya ambasador di sana, di provinsi itu, tokoh gitu ya. Kemudian merekrut agen atau reseller baru, pembinaan, mentoring, dan monitoring. Kemudian target omset grup, bisa juga membuat akun sosmed untuk distributor tertentu, kemudian mengkolek konten dan testimoni. Itu nanti insya Allah kita support dari official, eksekutornya dari Bapak Ibu yang distributor. Itu nanti di awal-awal kita dampingi Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu sudah tahu polanya, bisa menjalankan secara mandiri. Kemudian yang kedua, kelebihannya nih. Jadi kelebihannya tadi ya, dipublikasikan secara online, kemudian potensi setiap mitra baru akan diarahkan ke distributor terdekat dari official ya, admin pusat. Jadi ketika nanti misalnya ada orang yang kontak ke distributor nasional ya, itu nanti diarahkan ke distributor Bapak Ibu. Kalau wilayahnya Bapak Ibu. Atau bahkan kalau di website orang bisa langsung menghubungi, kan tahu nih, oh distributornya Sulawesi Selatan itu Umi ini gitu ya. Udah langsung ngechat langsung ke WA ke Bapak Ibu, langsung tinggal kirimkan formnya, dia daftar menjadi agen, belanja berapa, misalnya 5 karton atau 10 karton gitu ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal ngirim, datanya dikirim ke admin pusat untuk dibikinkan akun di sistemnya. Nanti poin masuk, begitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, sekilas nanti bisa dipelajari lebih lanjut rekamannya. Kemudian untuk agen, agen ini berarti mitra bisnis ya untuk mendistribusikan produk nutrisi Labengold. Ya, targetnya adalah merekrut dan membina reseller. Kalau memang belum ada, berarti menjual ke konsumen, tapi targetnya adalah mencari reseller. Ya. Keunggulannya adalah mendapatkan harga khusus ya, potensi penghasilan tanpa batas ya. Kemudian jadi untuk reseller dan konsumen itu memang kita tidak batasi wilayah Bapak Ibu. Itu nanti secara alami. Jadi Bapak Ibu yang jadi agen, mau dapat online dari manapun itu boleh. Mau dapat konsumen dari lintas pun nggak masalah, karena itu jual beli Bapak Ibu. Tetapi nanti juga harus dipahami, harus mafhum dan menerima, kalau seandainya nanti konsumennya itu sudah mengetahui ada agen yang lebih dekat atau reseller lebih dekat, ya berarti kita harus legowo, harus ikhlas. Secara alami memang jual beli ya seperti itu. Makanya kita nggak membatasi, kita juga tidak memaksa, tidak. Tapi itu adalah tergantung sukarela dari konsumen. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi beda dengan distributor. Kalau distributor memang kita petakan Bapak Ibu. Kita petakan ke provinsi, kemudian nanti agen ke kabupaten kota. Ya. Meskipun nanti Bapak Ibu bisa memegang 2 kabupaten atau 3 kabupaten, nggak apa-apa. Mas, saya mau buka 3 keagenan. Di Kabupaten Mojokerto, Kediri, Ngawi. Boleh. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti syaratnya minimal pembelanjaan adalah 5 karton, targetnya adalah 10 karton per bulan untuk kualifikasi seorang agen. Jadi nanti Bapak Ibu kalau masuk kualifikasi agen, yang terbaik dapat bisa mendapatkan hadiah PCX sama emas 5 gram. Gitu ya, seperti itu. Nah, idealnya mereka memiliki 5-10 reseller. Nah, gimana Mas kalau misalnya agennya baru? Nggak apa-apa, nanti kita bantu untuk mencari reseller baru. Targetnya kenapa kok seperti ini? Kalau Bapak Ibu punya 10 reseller dan setiap reseller itu belanja 1 karton, Bapak Ibu berarti apa? Belanja 10 karton itu langsung habis Bapak Ibu. Jadi cash flow-nya itu bagus, lancar gitu ya. Jadi memang targetnya agen itu bukan menjual ecer Bapak Ibu, tapi menjual ke reseller. Ya. Yang kartonan, 1 karton, 1 karton, 2 karton, 3 karton, gitu Bapak Ibu. Nah, supaya apa? Target Bapak Ibu 10 karton per bulan itu bisa tercapai dengan mudah. Bahkan bisa lebih. Nanti kalau Bapak Ibu di kabupaten kota tertentu punya 50 kecamatan 100 desa gitu ya.
bisa mendapatkan 50 reseller. Wah, luar biasa. 50 reseller kalau masing-masing 10 karton ya 500 karton Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa naik nanti nego. Pak, belum ada distributor nggak? Kalau belum ada, saya pegang distributor deh. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kewajibannya adalah rekrut reseller, kemudian ikuti sistem perusahaan. Ya. Fokusnya adalah new reseller dan bina reseller lama. Nah, sedangkan reseller ini berarti di bawahnya. Berarti stok awalnya minimal adalah 1 karton, ya, memiliki 10-20 pelanggan. Jadi 1 karton itu kan 50 box ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dapat 20 pelanggan, masing-masing beli 3 box aja, berarti sudah 60 box. 1 karton habis itu Bapak Ibu. Nah, kenapa kok pelanggan? Karena pelanggan itu adalah beli rutin setiap bulan. Jadi 3 box itu, misalnya all varian, itu biasanya nggak sampai 1 bulan, Bapak Ibu. Kalau diminum 1 keluarga ya, paling 1-2 minggu itu habis. Nah, makanya nanti kita bikin paket untuk family dan big family, untuk mensupport penjualannya para reseller. Jadi, di konsumen ini, Bapak Ibu, harga nasionalnya itu sama seperti dulu. Meskipun sekarang masih ada praktek yang cutting price, nanti insya Allah saya yakin 1-2 bulan ke depan itu sudah habis. Kenapa? Karena pasti mereka sudah tidak akan mendapatkan suplai produk. Jadi kalau mau suplai produk berarti harus mengikuti kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama, harga minimal nasional itu vanilla 60.000 per box. Itu kan isi 10 saset ya, berarti 6.000 itu masih sangat terjangkau Bapak Ibu. Daripada orang itu beli minuman kekinian yang belum tentu sehat, ya, belum tentu toyib ya. Ini sudah pasti toyib hanya Rp6.000, 6.500 ya. Kalau gula aren, jahe merahnya juga 7.500. Ya. Itu sangat-sangat murah. Nah, nanti kita juga supaya mempercepat penjualannya reseller, kita bikinkan paket family. Paket family itu 3 varian, masing-masing 3 box, berarti 9 box. Itu nanti konsumen kita kasih potongan harga 5.000 per boxnya. Nah, jadi mereka hemat 45.000. Jadi yang harganya harusnya 600.000 per bulan, mereka meluangkan hanya 555.000 per bulan. Kalau keluarga besar, ya, misalnya nih, ya, keluarga besar, dia belanja 18 box, ya berarti kita kasih potongan 10.000 per kotak, gitu ya. Hemat 180.000. Nah, ini terserah mereka mau konsumsi sendiri atau mungkin latihan jualan sebelum jadi reseller, misalnya belum berani, gitu ya. Saya tak beli big family, ya nggak apa-apa juga, cuma 1 juta, ya, 1.020.000 ya. Nanti dia coba dia ecer, begitu nanti punya jaringan konsumen, dia beli yang 1 karton langsung, ya, jadi reseller. Boleh-boleh juga kayak seperti itu. Nanti kita terapkan gini supaya apa? Produknya Bapak Ibu cepat habis. Dan ini kita publikasi secara nasional. Kalau mau lebih hemat, bisa beli family dan big family, gitu ya. Nah, untuk mitra, nanti kita di sini, Bapak Ibu, nanti dijelaskan lebih detail oleh Pak Supriyadi ya, kenapa kok kita membuat akadnya itu akad jual beli, bukan akad keagenan. Jadi agen itu dan akademi agen itu adalah bonus Bapak Ibu. Boleh diambil, boleh tidak. Program reward boleh diambil, boleh tidak. Jadi itu adalah bonus yang kita berikan bagi Bapak Ibu yang memang beli sesuai dengan klasifikasi. Jadi beli 1 karton sampai 3 karton itu kita klasifikasikan sebagai reseller. Reseller basic dan reseller pro itu kita kasih di angka yang berbeda. Jadi semakin Bapak Ibu beli banyak, itu harganya semakin murah. Jadi tidak mengikat. Jadi nggak ada ceritanya begini, Mas saya daftar jadi agen. Saya beli 1 karton, bisa dapat harga agen nggak? Loh, agen itu bukan jual beli, bukan akad. Akadnya itu adalah jual beli produk Bapak Ibu. Kalau beli 1 karton harganya sekian Pak, 2.350.000 untuk yang gula aren. Kalau vanilla 2.300.000. Kalau Bapak beli 3 karton 2.200.000. Dan Bapak berhak mengikuti akademi reseller. Boleh kalau mau diambil. Juga bisa mengikuti poin rewardnya reseller. Reseller terbaik dapat lumayan Pak, emas 2 gram, 1 gram atau HP gitu ya, smartphone. Nah, nanti kalau misalnya beli 5 karton sampai 10 karton, ya, bahkan ada yang sampai 15 karton, itu nanti di level harga ini, ranknya.
nanti Bapak Ibu berhak mengikuti Akademi Agen. Begitu ya. Jadi akad kita supaya tidak dual akad ya, kita tidak mengakadkan keagenan tapi mengakadkan jual belinya. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal kalau memang tertarik dengan sistem keagenannya nanti bisa bergabung di Akademi Laben Gold yang sesuai dengan ranknya tadi. Kalau agen ya bisa ikut agen dan reseller sekaligus. Kalau reseller ya hanya bisa ikut yang reseller. Begitu sistem mainnya Bapak Ibu. Jadi program mitra ini sekali lagi ini bukan dijual, tetapi ini diberikan secara gratis kepada Bapak Ibu sebagai support dari official Laben Gold Nasional. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti akademinya, bisa mengikuti program reward-nya ya, tanpa ikatan apapun. Jadi tapi fasilitas itu kita berikan ketika Bapak Ibu tadi itu istilahnya memang secara rutin belanja dengan kuantiti tertentu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi program mitra ini adalah bisa mitra bisnis nantinya, umum siapa saja, nggak harus yang terapis. Ada juga nanti mitra terapis, pelaku kesehatan. Nanti ada program reward triwulan untuk reseller dan semesternya untuk agen, plus distributor nanti tahunan. Jadi kalau mau mengikuti program ini berarti harus berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan serius dan amanah, taat pada hukum syarak dan adab jual beli. Adab jual beli itu kan banyak Bapak Ibu ya. Contoh nih, ketika ada seseorang yang ditawari agen lain belum ijab kabul, maka Bapak Ibu haram nih, nggak boleh nih untuk menyela, gitu ya. Loh, Mas ini kan online, ya. Ya kalau tahu, ya. Kalau nggak tahu kan beda lagi. Kalau tahu ini sedang diprospek sama seseorang ya jangan masuk. Itu namanya adab. Termasuk juga tadi mendolimi mitra yang lain, menyulitkan mitra yang lain. Mentang-mentang Bapak Ibu ini belanjanya banyak, 10 karton, wes saya tak jual harga sekian, itu sama saja mendolimi mitra yang lain. Jadi kalau bagi saya, guru saya itu menganggap etika dan adab itu jauh lebih tinggi daripada hukum. Jadi contoh nih, kayak zakat itu kan wajib. Itu hukum syarak, harus dipenuhi. Tetapi kalau yang lebih tinggi, mau yang lebih tinggi, ya sodako. Mau 10%, 15% itu lebih bagus. Sama dengan seperti ini. Hukum syaratnya ada, tetapi adab dan etika itu juga ada. Makanya kita buatkan kode etik dan aturan perusahaan. Nah, salah satunya nanti kita sepakati bersama, memang tidak ada paksaan, tetapi kita sepakati bersama supaya tidak cutting price. Gitu ya. Kemudian penaltinya, ya berarti nanti kita ingatkan dulu pakai surat peringatan. Kemudian yang kedua, kalau memang enggak, ya sudah pemutusan kemitraan. Jadi nggak bisa ikut program dan bahkan tidak bisa kita menjual ke dia. Jadi kan suka sama suka ya. Kalau kita jual beli berarti saya menganggap beliau tidak amanah, beliau tidak punya etika dalam bisnis, gitu ya. Dia tidak menghargai saudaranya yang lain. Bagi saya, bagi kami, tim manajemen Laben Gold itu tidak layak menjadi mitra. Nah, makanya orang yang seperti itu nanti secara normatif nanti tidak bisa membeli produk Laben Gold dan tidak bisa mengikuti program-program di Laben Gold. Seperti itu nanti punishment-nya. Jadi memang kita tidak akadkan, tetapi kita bikinkan aturannya. Begitu. Jadi demikian presentasi saya, hampir 1 jam ya. Jadi semoga slide-slide saya dan apa yang saya sampaikan ini bisa dicerna dengan baik, bisa dipahami dengan baik, dan semoga ini bisa membantu Bapak Ibu yang sudah menjadi mitra, atau bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu yang baru mau menjadi mitra di Laben Gold, gitu ya. Nanti tinggal kontak saja distributor nasional kita nanti bersama Pak Supriyadi. Terkait nanti teknis, detail, dan macam-macam, nanti bisa Bapak Ibu berkomunikasi dengan saya sebagai marketing di Laben Gold Nasional. Demikian bisnis sukses berkah bersama Tiga Putra dan Laben Gold. Jadi terima kasih, mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati ya, itu lumrah ya, karena saya juga masih seorang manusia ya. Tetapi kalau itu memang sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, mari kita junjung bersama dan kita praktekkan bersama-sama. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya, sudah kita dengar bersama tadi ya sosialisasi yang disampaikan oleh Coach Rahmat ya tentang sistem. Suaranya kecil, Mas Irfan. Oh iya, kurang diangkat mic-nya ini. Ya, jadi alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama ya sosialisasi dari Coach Rahmat ya tentang program ya, sistem dan reward yang akan diberikan kepada mitra. Ya, mungkin ya karena memang seharusnya ada sambutan dari apa namanya Pak Supriyadi, tapi karena beliau berhubung lagi di jalan ya dan signal juga kurang bagus. Jadi acara sesi selanjutnya adalah kita diskusi atau tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ya bisa langsung buka mic-nya atau ketik di kolom komentar ya. Silakan yang ingin ditanyakan. Kalau ingin didiskusikan silakan Bapak Ibu sekalian bisa dibuka mic-nya langsung ya dan boleh juga tulis di kolom komentar. Silakan. Apakah sudah masuk ya? Nggak harus pertanyaan, Mas Irfan. Barangkali ada mitra lama, ya, Oh iya. kesan atau apalah yang bisa disampaikan, silahkan, gitu ya. Ya silakan ya. Yang sudah para mitra lama yang sudah mungkin dari awal apa namanya terbentuknya atau Labuan God ya penjualan Labuan God. Mungkin bisa sharing ya untuk mitra-mitra yang baru juga ya atau distributor ya gimana sih suka dukanya atau pertanyaan apapun silakan. Ya ini kita sampai cukupkan nanti mungkin sampai jam 11 WIB atau 12 WITA ya. Ya sudah ada tadi sudah sampai 33 peserta ya. Alhamdulillah yang sudah hadir mungkin nanti yang belum sempat menyimak full bisa nanti dikirim video recordnya ya. Oke silakan. Pak Edi Palembang, marketing toolnya dikirim di grup biar bisa diganti nomor WA-nya. Ya. Iya. Nanti akan gimana nih Coach tadi Pak Edi di chat ya marketing toolnya dikirim di grup biar bisa diganti nomor WA-nya. Ya. Iya, insya Allah gini Bapak Ibu, ya khususnya Pak Edi ya. Jadi ini kan karena masih sosialisasi awal ya, insya Allah nanti Bapak Ibu yang tergabung di grup ya, dan juga yang belum mungkin yang baru silakan hubungi Pak Supriyadi untuk bisa daftar jadi mitra ya. Nanti insya Allah akan ada pembekalan. Jadi ada pembekalan, gitu ya. Pembekalan pertama nanti insya Allah kita akan jadwalkan lagi, gitu ya. Seperti apa kita tunjukkan, termasuk nanti di tools-toolsnya nanti kita akan publikasikan juga di grup. Jadi seperti yang permintaannya Pak Edi nanti kita kasihkan, kemudian nanti teknisnya, gitu ya. Nanti kita akan juga jelaskan di pertemuan berikutnya di pembekalan. Ya itu ya Pak Edi ya terjawab ya dan buat teman-teman semua. Ya nanti insya Allah akan ada pembinaan gitu ya atau pembekalannya nanti ada diarahkan langsung dan bagaimana nanti apa namanya marketingnya lah ya offline maupun online-nya nanti bisa sudah ada bahan-bahannya. Oke silakan. Jika ada lagi atau ada yang mau curhat silakan. Ayo Ustaz. Iya silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu Isra dari Sulawesi Selatan, Parepare, Kota Parepare. Mungkin nanya sedikit terkait dengan bukan marketingnya barangkali, tapi produknya, Ustaz. Ya. Labuan Good tidak memproduksi yang kemasan yang ekonomis, ya. Misalnya yang 500 gram begitu, karena salah satu
salah satu saingan mungkin di pasaran itu ketika produk-produk susu kambing yang lain itu mereka punya kemasan 5 sampai 500 gram begitu. Biasanya kan harganya jadi lebih ekonomis. Ya. Terus terang Ustadz, saya mungkin karena belum ada saingan reseller di Parepare ya. Terus terang saya biasa jual dengan harga misalnya harga 60, atau misalnya kurang dari itu kalau konsumen saya misalnya dari kalangan keluarga yang dalam perawatan sakit biasanya suka apa ya suka prihatin gitu kalau misalnya dari sisi ekonomi kurang memadai, tapi mereka juga kepingin sehat. Ini biasa kasih harga begitu, harga di bawah. Mungkin karena belum ada teman saingan di sekitar sini ya, jadi saya merasa mungkin tidak ada pelanggaran hukum. Secara hukum syarat kan tidak ada pelanggarannya, cuman memang mungkin apa istilahnya kalau ini itu tadi ada hal yang kurang nyaman tadi kalau misalnya ada sesama reseller yang sampai beda harga begitu. Jadi mungkin tadi terkait dengan itunya Ustaz, produknya. Terus ini juga Ustaz, yang vanilla itu kan berarti pakai gula putih ya? Iya. Itu aman enggak Ustaz untuk diabetes? Iya. Karena kalau yang menurut rasa saya itu agak sedikit lebih terasa manisnya gitu kan Ustaz. Ya, saya kira mungkin untuk sementara seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pertanyaan dari Bu Isma ya tentang produk Nabonket. Mungkin Coach Rahmat langsung saja dijawab, Coach. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi terkait yang pertama tentang kemasan, memang kita masih di kemasan itu ya, sasetan itu ya. Kalau memang nantinya ini kita anggap sebagai masukan ya, nanti kita coba untuk didiskusikan di manajemen, apakah nanti kita memang perlu membuat yang kemasan ekonomis ya, dari sisi kemasan lebih besar ya, dengan harga lebih murah deh ya. Nanti itu dipertimbangkan sama manajemen Bu ya, terkait sama hal itu ya. Kemudian yang kedua, terkait sama harga ya. Jadi kalau memang Ibu ingin membantu ya, jadi ya istilahnya disampaikan aja bahwa ini memang bantuan deh. Jadi bantuan. Jadi memang harganya kalau vanila 60, gula aren 65 deh ya. Kemudian jahe merah 75 deh. Karena memang Ibu memang dalam perawatan kesehatan gitu ya. Saya memang berniat untuk membantu deh ya. Jadi istilahnya sebagiannya itu adalah bantuan. Itu nggak ada masalah sih ya. Jadi supaya nanti masyarakat pun juga tahu sebenarnya memang harganya ya segitu gitu ya. Nggak ada misalnya dicek pun dimanapun juga sama harganya gitu ya. Tetapi memang dengan kebaikannya Ibu gitu ya, sehingga orang tersebut itu nggak harus mengeluarkan katakanlah awalnya harusnya keluar uang 200.000 misalnya 3 box deh ya. Mungkin keluarnya ya sudah Bu, Ibu punyanya uang berapa? 120.000 nggak apa-apa deh. Sisanya itu bantuan dari saya. Itu nggak ada masalah deh. Tapi jangan sampai istilahnya itu memang dipublikasikan harga di bawah itu. Iya. Kalau itu bisa disiasati begitu. Jadi boleh kok. Bahkan kita kasihkan full pun juga nggak ada masalah. Itu berarti memang kita yang memang berniat untuk berbuat baik membantu sesama dia. Itu satu. Jadi mau membantu sebagian boleh, membantu seluruhnya juga boleh. Ya. Kemudian terkait sama produk tadi vanila, memang gulanya memang gula putih ya. Kalau yang gula aren ya pakai gula aren ya sesuai dengan komposisinya ya. Terkait sama diabetes itu mungkin nanti bisa dikaji lebih lanjut ya. Memang sebaiknya kita tidak sarankan pada penderita diabetes untuk meminum yang vanila. Masih lebih aman menggunakan yang gula aren ya. Jadi baik dari sisi pemrosesan gulanya, kemudian indeks glikemiknya itu juga relatif lebih aman.
Meskipun kalau mau lebih lanjut membahas tentang diabetes, sebenarnya problem utama diabetes itu bukan di sisi gulanya. Gula itu sebagai korban sebenarnya. Jadi kalau di diabetes itu singkatnya ya, nanti insya Allah kita bisa bahas di materi webinar kesehatan ya. Tapi sekilas sebenarnya orang diabetes itu karena resistensi insulin. Jadi ketika misalnya terjadi resistensi insulin, kemudian sampai HbA1c-nya itu tinggi. Jadi orang itu kan selama ini taunya itu kan cek gula darah. Oh, darahnya tinggi, berarti diabetes gitu ya. Mereka nggak tahu kenapa kok gulanya itu tinggi. Gula itu memang harus ada di pembuluh darah kita. Karena gula itu adalah salah satu nutrisi yang paling disukai sel tubuh kita. Paling mudah digunakan, itu gula. Nah, problemnya kenapa kok gula tinggi? Itu berarti ada problem gula tidak bisa masuk dengan baik ke dalam sel. Itu dikarenakan resistensi insulin. Ada penghambat reseptor insulin. Jadi insulin itu kan sebenarnya satu enzim yang dipakai untuk mengetok pintu sel. Jadi sel itu punya pintu. Ketika misalnya didatangin sama insulin, dia buka, gulanya masuk. Kalau itu lancar, sebenarnya gula yang kita makan itu nggak akan bermasalah. Itu pasti dimakan oleh sel. Toh dulunya juga makannya juga segitu, nggak ada masalah kan dulu. Makan gula dulu itu ya juga kayak gitu. Misalnya teh setiap pagi gitu ya. Kok sekarang nggak boleh gitu ya. Berarti kan problemnya itu bukan di gulanya. Problemnya itu sensitivitas insulin yang dulu sama yang sekarang itu berbeda. Ini 55. Nah, itu problemnya banyak faktor, Bu. Kadang-kadang malah justru yang paling banyak itu karena timbunan lemak, trigliserid. Atau juga banyak zat-zat metabolis, sampah metabolis di dalam tubuh. Itu bisa dari pewarna makanan, perasa sintetik, aroma sintetik, kemudian makanan yang bukan makanan manusia. Contoh nih, kalau Ibu melihat orang jualan es coklat, coba tanya, itu coklatnya asli apa bukan? Kalau dia itu bukan coklat asli, itu sudah bisa dipastikan di tubuh itu tidak bisa dicerna, Bu. Itu nanti menjadi sampah metabolisme yang membuat penghambat insulin. Sehingga nanti gula itu nempel di dalam darah itu cukup lama. Itu biasanya kalau mau ngecek, itu namanya cek HbA1c. Itu biasanya tinggi. Nah, yang harusnya HbA1c itu di bawah angka 5,7%, itu bisa sampai 10, bahkan sampai lebih dari 10. Sebenarnya bukan masalah gulanya, tetapi resistensi insulinnya itu yang harus diurai. Dan yang luar biasa itu beberapa manfaat gula aren itu ternyata juga ada penelitian juga bisa menaikkan sensitivitas insulin. Nah, termasuk juga kalau di susu kita itu juga punya sumber lemak rantai pendek. Jadi kenapa sih kok di Quran itu dijelaskan sebagai makanan yang mudah dicerna? Dulu saya mikirnya itu ya wajar loh, cair loh. Kok mudah dicerna? Ternyata bukan. Jadi di dalam tubuh kita itu makanan itu ketika rantainya pendek itu gampang dipotong sama enzim lipase, sehingga asam lemaknya itu bisa nanti dipakai sebagai bahan baku entah itu HDL ataupun ApoA1A atau ApoA1B. Itu yang dipakai untuk mengurai plak-plak yang ada di dalam darah. Jadi kalau selama ini biasanya sih rata-rata orang yang diabetes itu biasanya memang trigliseridnya tinggi. Kemudian plaknya juga tinggi. Nah, itu biasanya harus diurai itunya. Kalau itunya diurai, insya Allah dia bisa makan nasi lagi, dia bisa konsumsi gula lagi. Jadi problemnya itu bukan di sana. Jadi selama resistensi insulin itu tidak diselesaikan, ya dia akan terus seperti itu. Akhirnya apa? Suggest-nya biasanya orang-orang medis ataupun terapis itu kan menghindari gulanya. Padahal akarnya bukan di situ, Bu. Nah, itu sekilas. Jadi nanti insya Allah ketika kita kaji lebih dalam, kenapa kok orang diabetes itu nggak sembuh-sembuh? Karena apa? Ya obatnya bukan menyembuhkan itu. Coba Ibu kalau cek obatnya diabetes itu apa? Misalnya kayak glipen, gitu ya. Itu kan memacu pankreas untuk menghasilkan insulin lebih banyak. Kalau sudah, ini pankreas sudah sebenarnya kalau orang mau cek ya, orang pre-diabetes itu hiperinsulinemia biasanya, Bu. Insulinnya itu tinggi banget. Jadi pankreas itu kerja keras untuk menghasilkan insulin. Tetapi ketika sudah masa masuk diabetes tipe 2, itu performanya itu turun. Ini jadi ngomongkan kesehatannya. Nggak apa-apa ya.
Sekilas gitu ya. Jadi itu, jadi memang sebaiknya sebelum itu diselesaikan, jangan disarankan minum yang vanila. Kalau memang mau yang gula aren itu sambil terapi untuk resistensi insulinnya itu. Jadi membersihkan plak-plaknya, ya Insya Allah nanti kalau sudah mulai turun, nanti kalau mau ngecek jangan terkecoh pada angka gula darah. Kalau mau valid cek HbA1c. Itu kalau di puskesmas sekarang sudah ada jatah kok, gratis. Di setiap kecamatan ya, di setiap puskesmas sekarang sudah dikasih fasilitas untuk cek HbA1c itu ribuan. Jadi semoga di daerah Ibu ya, di Parepare juga ada, coba dikomunikasikan dengan puskesmas. Jadi ceknya minta cek HbA1c. Nah itu biasanya target kalau terapi itu sekitar 3 bulanan, 3 bulan, 4 bulan itu baru kelihatan HbA1c itu turun apakah enggak. Kalau turun itu berarti prognosisnya baik. Kalau ibu misalnya praktisi di kesehatan ya, kalau misalnya nanti semakin setelah 3 bulan itu turun itu berarti bagus. Itu dilanjut aja terus. Kayak gitu. Itu Bu ya. Semoga menjawab. Saya kembalikan ke Mas Irfan. Oh, kepental ini. Sebentar, Mas Irfan lagi kepental ini, masuk lagi ini. Afan, ada tugas negara. Oh ya, selamat Pak. Halo, Mas Irfan, sudah masuk lagi? Alhamdulillah. Tadi orang stabil jaringannya. Ya, ya. Alhamdulillah. Tes. Iya. Mana ini videonya, Mas? Hilang itu orangnya. Tidak. Masih ke-mute, Mas? Boleh nanya satu lagi, Ustaz? Oh iya, silakan Bu. Silakan. Diperkenalkan ya, Mas Irfan. Ya. Iya, monggo Bu. Silakan. Ya. Semoga ini juga tidak mengganggu sistem marketing ya. Karena biasanya kan ada teman-teman mau jualan tapi belum punya modal. Saya biasa pakai sistem marketer Ustaz. Jadi mereka enggak punya modal. Jadi biasanya saya titip barang. Itu boleh enggak seperti itu? Maksudnya enggak, karena tadi enggak dibicarakan ya. Saya biasa nitip misalnya dia punya kios. Saya biasa nitip beberapa dus di situ tanpa dia bayar di awal. Cuman memang harganya tipis ya untuk dapat keuntungan karena ini harus berbagi. Itu Iya. bagaimana? Oke. Langsung jawab, Mas Irfan. Ya, silakan. Ini kayaknya video saya kurang kurang stabil ya. Sinyal saya nih. Iya, putus-putus ini. Suara saya jelas, Coach. Suaranya masuk. Videonya yang Benar, putus-putus. Iya. Suaranya lancar aja ya, Coach ya. Ya, lancar. Saya jawab dulu ya, Mas Irfan. Ya. Iya. Ya, silakan, Baik. Coach. Jadi secara ofisial sebenarnya kita nggak mengatur sampai selevel itu, Bu. Jadi kalau dari sisi ofisial itu kan jual beli ya, jual beli itu tadi ada barang, ada uang, gitu ya. Jadi misal beli 1 karton harga sekian, beli 3 karton harga sekian, seperti yang saya jelaskan tadi. Itu kita bersama mitra. Nah, sedangkan mitra ini mau menjual kembali dengan sistem seperti di official juga boleh. Contoh nih, misalnya Ibu agen mau menjual ke reseller dengan tadi misalnya beli 1 karton harga sekian, itu nggak ada masalah. Itu berarti kan sama gitu ya. Kalau misalnya di luar itu apakah boleh? Sebenarnya boleh-boleh saja gitu ya. Tinggal Ibu kan kalau misalnya model seperti itu kan kayak model konsinyasi ya. Model konsinyasi itu kan berarti Ibu bekerja sama dengan toko tersebut atau orang-orang tersebut gitu ya untuk membantu menjualkan.
Artinya beliau itu jadi makelar ya. Jadi makelar yang menghubungkan antara pembeli dengan penjual. Jadi pemilik barangnya kan ibu. Jadi konsumen beli barangnya ibu, beliau adalah perantaranya, makelarnya. Nanti beliau mendapatkan komisi dari penjualan itu. Itu ada dalam sistem syariat masih diperkenankan, gitu ya. Yang tidak boleh itu kan makelar atas makelar. Jadi sudah makelar terus dia cari makelar lagi. itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya ibu menerapkan itu boleh-boleh saja. Yang penting ya itu tadi jaga. Yang penting di toko tersebut dijual dengan harga minimal tadi itu 60.000, 65, 75. Di atasnya boleh terserah. Yang penting jangan sampai menyusahkan saudara kita yang lain. Ya, nanti perkara pembagian marginnya itu sudah terserah ibu. Mau ngasih 10.000 kah, mau ngasih 5.000 kah, itu terserah ibu. Itu nggak ada masalah kok. Jadi yang jelas itu tidak terdata di sistem kami, ya. Itu berarti manajemennya ibu sendiri, nggak ada masalah. Yang penting nanti dijaga itu, kenapa? Kalau misalnya ada orang yang nakal, ya ini potensi ya, tapi semoga tidak terjadi. Bisa jadi nanti teman-teman ini juga berlaku untuk semuanya ya, supaya hati-hati. Nanti katakanlah ada orang yang berniat jahat, semoga saja tidak terjadi ya. Niat jahat itu begini, contoh nih, si Fulan ini kepingin menjatuhkan misalnya Pak Edi nih. Saya kasih nama Pak Edi. Pak Edi tak jualkan produknya. Nah, ini kan berarti produknya Pak Edi nih, yang dipinjam. Barcode-nya itu di sistem itu barcode-nya Pak Edi. Kemudian dijual harga katakanlah 50.000. Kemudian ada yang ngelapor, dilaporin lah. Nanti yang kena itu kita nggak tahu orang itu. Yang tahu kita itu Pak Edi. Nanti yang kena SP itu Pak Edi. Begitu Bu. Jadi kalau misalnya marginnya tipis ya kemungkinan ya enggak ya. Kalau misalnya orangnya itu tidak berniat jahat ya. Kalau memang tulus, memang niatnya itu ikhtiar mencari rezeki dari Allah, dia insya Allah nggak ada masalah. Jadi secara sistem insya Allah nggak akan mengganggu sistem Bu. Itu malah nanti beliau dapat manfaat gitu ya, dapat pembagian margin dari ibu. Ibu pun juga mendapatkan manfaat, keluar produknya lebih cepat kan. Berarti ibu punya pasukan marketer, gitu. Pasukan makelar. Gitu. Kan bisa jadi reseller berikut, Ustaz. Iya, nanti kalau misalnya penjualnya bagus, kenapa nggak ditawarin jadi reseller aja, gitu ya? Kan Oke. biasanya khawatir kalau melihat produknya belum laris di pasaran kan, ya Betul. belum punya modal juga. Jadi kalau misalnya sudah melihat ternyata pasarannya bagus kan, berarti ini harapannya nanti jadi reseller. Betul Bu, bagus Bu. Ya wajar kok Bu, itu terjadi alamiah. Yang penting dijaga jalannya bagus ya nggak ada masalah. Menjawab Bu ya. Ya. Oke, Mas Irfan. Ya, alhamdulillah ini masuk lagi nih. Ganti perangkat ya, alhamdulillah ya. Oke. Sinyalnya kurang bagus di sini. Ya, silakan masih ada kesempatan Bapak Ibu sekalian ya yang mau bertanya, yang mau diskusi ya tentang apapun produk marketingnya ya ataupun sekedar curhat pengalaman ya selama di lapangan silakan. Ini Pak Supriyadi masuk nggak, Mas? Tadi beliau sampaikan sinyalnya lagi kurang bersahabat di sana, lagi perjalanan menuju. Oke, nanti insya Allah ketemu teman-teman mitra, nanti ketemu Pak Supriyadi di acara pembekalan ya, pasca ini ya. Insya Allah nanti sama beliau lagi. Oke, silakan yang lain menyampaikan ke Mas Irfan. Silakan Bapak Ibu. Atau kita cukupkan saja nih. Kalau nggak ada yang nanya ya, berarti sudah selesai ya. Kalau sudah cukup nggak masalah. Lebih baik efektif, efisien. Ya mungkin nanti kita lanjutkan di pembekalan dan kelas-kelas pembinaan yang akan kita jalani ya. Insya Allah lebih dalam dan lebih detail. Ya kalau tidak ada lagi pertanyaan ya alhamdulillah ya sudah kita dengarkan bersama tadi sudah disampaikan ya
sudah lengkap ya tentang sistem baru, program baru ya, dan apa namanya sistem reward ya. Mudah-mudahan ini menambah semangat ya, melejitkan para mitra ya, dan yang tadi ya tantangan-tantangan yang sudah dialami bisa kita sama-sama kita solusikan gitu ya. Ya, alhamdulillah sudah tadi juga saya tanya jawab ya. Jadi sudah sampai di penghujung acara ya. Saya selaku host ya pada acara ini mohon maaf jika ada salah dan perbuatan saya ya. Insya Allah kita ketemu di next pembekalan ya. Mudah-mudahan makin melejit omsetnya dan profitnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.